Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 536 Peningkatan Besar dalam Kultivasi. Kakak senior Mei, seperti yang kau duga. Yang Xiong menyerang Lin Yun, tapi sayang sekali Yang Xiong pergi saat Liu Yunyan keluar. Seorang pemuda berpakaian abu-abu melapor pada Mei Zian dengan senyum memuji. Lin Yun telah menebak dengan benar siapa yang memanipulasi sesuatu dari balik layar. Mei Zian adalah alasan kemunculan Yang Xiong yang tiba-tiba. Tidak masalah. Dia pasti akan muncul untuk kompetisi bunga yin mendalam. Pada saat itu, dia akan menderita. Mata Mei Zian tampak menakutkan. Dia merasa sayang sekali bahwa puncak dari puncak Lingmu terlarang bagi murid yang berada di 10 besar. Jika tidak, dia akan berurusan dengan Lin Yun secara pribadi. Yang Xiong benar-benar bodoh. Orang seperti dia adalah tipe pion yang paling cocok, senyum Mei Zian dengan kebanggaan terpancar di matanya. Jelas, dia senang dengan apa yang telah dia lakukan. Yang Xiong bisa melangkah ke tahap yin kapan saja, jadi rencananya pasti akan membuat Lin Yun dan Yang Xiong terluka parah. Bahkan jika terjadi kecelakaan, rencananya masih sempurna karena Yang Xiong bukan satu-satunya yang bertarung untuk mendapatkan bunga yin mendalam. Ini bukanlah peristiwa yang sering terjadi, jadi semua elit akademi akan hadir. Pada saat itu, orang lain akan menangani Lin Yun karena dia adalah orang luar. Selain itu, Lin Yun bahkan memecahkan sangkar dan dia mendapatkan sedikit ketenaran di akademi. Siapa yang tidak ingin menggunakan orang terkenal sebagai batu loncatan? Kau ingin mengujiku? Mari kita lihat kemampuanmu. Senyum Mei Zian dingin. Di puncak Lingmu, Lin Yun kembali ke arai konvergensi roh di halamannya. Wajahnya tenang saat dia duduk di atas matras. Dia akan menggunakan susunan ini setiap hari, tapi dia masih terkejut melihatnya. Jika paviliun pedang Ling Qiao memiliki sesuatu seperti ini, dia pasti sudah berada di tahap yang. Pada saat itu, dia bahkan bisa menekan Mei Zian, belum lagi Yang Xiong. Tapi sekarang, Yang Xiong benar-benar berani mencoba menggertaknya karena keunggulan yang dia miliki dalam kultivasinya. Lin Yun tentu saja tidak senang akan hal itu. Arai pedang Ziyuan adalah kartu trufnya, jadi tidak bisa digunakan begitu saja. Jika tidak, lawan-lawannya akan bersiap untuk itu di masa depan. Lin Yun tidak terburu-buru untuk mengaktifkan arai konvergensi spiritual dan malah mengeluarkan 4 botol giok. Mereka secara alami adalah pil yin mendalam. Lin Yun tersenyum, sudah waktunya. Lin Yun mengeluarkan sebuah pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh saat memasuki mulutnya, berubah menjadi energi obat tak terbatas yang mengalir di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, arai konvergensi spiritual dan sutra pedang Ziyuan keduanya diaktifkan. Lin Yun bisa merasakan bahwa keduanya bergabung bersama saat mereka tumbuh semakin kuat. Energi pedang perak mulai bersinar lebih terang saat keluar dari tubuhnya. Kemudian, Lin Yun diselimuti oleh cahaya perak dan biru sementara pakaiannya berkibar-kibar tertiup angin. Saat energi asalnya mengalir ke seluruh tubuhnya, dia bisa merasakan meridiannya perlahan-lahan melebar. Hal itu membuatnya merasa sakit. Lin Yun menggertakkan giginya karena rasa sakit, tapi dia bertahan karena kultivasinya melonjak. Dia tahu bahwa pil yin mendalam tidak sederhana, yang membuatnya bersukacita. Dia kemudian menyedot sisa pil yin mendalam ke dalam mulutnya dan menahan rasa sakitnya. Pil-pil itu meleleh saat masuk ke dalam mulutnya. Dua energi menderu di dalam tubuhnya dan Lin Yun bersinar lebih terang. Kultivasinya maju dengan kecepatan tinggi, semua itu berkat Mei Zian. Lagi pula, tidak ada yang akan begitu gila seperti Lin Yun. Semua orang akan memurnikan pil dengan hati-hati. Tapi Lin Yun memurnikan beberapa pil sekaligus. Jika Lin Yun bisa mempertahankan kecepatan ini, dia pasti bisa membuat terobosan dalam waktu kurang dari 5 hari. Lin Yun telah bergabung dengan akademi selama setengah bulan. Saat itu, dia bahkan tidak berada di alam istana ungu. Tapi sekarang, dia sudah membuat terobosan ke tahap alam yin besar. Lin Yun saat ini seperti orang gila saat dia melewati rasa sakit yang tak terbayangkan untuk maju dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang bisa memahami kesombongannya. Jika dia tidak berasal dari kekaisaran Qin besar, dia akan jauh lebih kuat dari sumber daya yang tersedia. Dia benar-benar seperti seekor naga yang kembali ke lautan. Jadi bagaimana dia bisa diganggu oleh siapapun? Yang Xiong hanya mengandalkan keunggulannya dalam kultivasinya untuk menggertaknya.
Lin Yun akan menjadi bahan tertawaan baru jika dia membungkuk. Di saat yang sama, dia merasa nyaman karena kultivasinya maju dengan cepat. Dia yakin bahwa dia akan membuat terobosan dalam waktu 5 hari. Karena itu masalahnya, maka secara alami dia harus menenangkan diri dengan baik. Jika tidak, dia hanya akan memiliki kultivasi pada tahap alam yin besar dan bukan kekuatan, seperti Gu Feng. Fondasi Gu Feng tidak kokoh, jadi dia dikalahkan oleh Lin Yun. Lin Yun tidak ingin kejadian serupa terjadi padanya. Berkultivasi adalah proses yang kering, tapi dia tidak punya pilihan karena dia sudah membuat janji. Dia tidak punya jalan untuk mundur sekarang. Seiring berjalannya waktu, 3 hari telah berlalu, dan Lin Yun fokus pada pemurnian pil. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia akan segera membuat terobosan. Menanggung kegembiraan di dalam hatinya, energi asal peraknya mulai memancarkan cahaya terang. Bunga Ziyuan juga mekar di bawahnya saat istana violetnya terus menyerap energi asal. Merasakan energi asal yang melonjak di tubuhnya, Lin Yun menenangkan dirinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia akan membuat terobosannya. Hampir waktunya. Setelah memurnikan pil lain, tubuh Lin Yun mulai bergetar dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Istana ungu miliknya mulai mengembang, meningkat 1 kali lipat. Saat dia membuka matanya, 2 sinar menyilaukan melesat dari matanya. Ketika dia membuka telapak tangannya, dia bisa merasakan energi asal yang tak terbatas mendidih di telapak tangannya. Ketika dia mengepalkan tinjunya, semua cahaya dan api ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Namun, Lin Yun bisa merasakan bahwa kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Kemudian, Lin Yun melayangkan sebuah pukulan. Dalam radius 300 meter, tanah mulai bergetar saat gelombang kejut yang terlihat menyebar. Di dalam gelombang kejut, dia bahkan bisa melihat cahaya keperakan yang samar. Senyuman kemudian muncul di bibir Lin Yun, saya akhirnya membuat terobosan. Jika dia bertemu dengan Yang Xiong lagi, setidaknya energi asalnya tidak akan kalah dari yang pertama. Jika dia mengeluarkan momen menyilaukan, dia mungkin bisa memberi Yang Xiong kejutan besar. Pada akhirnya, dia masih harus berterima kasih kepada Mei Zian. Jika Mei Zian tidak memberinya pil yin yang mendalam, Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa membuat terobosannya secepat itu. Dia mulai bertanya-tanya ekspresi apa yang akan muncul di wajah Mei Zian setelah mengetahui bahwa dia telah membuat terobosan ke tingkat yin yang lebih tinggi. Bab 537 7 Segel Penyembelihan. Lin Yun dengan cepat menjadi tenang dari kegembiraannya menerobos. Dia secara alami tahu bahwa ini tidak cukup baginya untuk bersinar dalam kompetisi bunga yin mendalam. Sebagai kekuatan penguasa semu, fondasi Akademi Tianfu jauh lebih kuat daripada Paviliun Pedang Ling Qiao. Banyak murid inti dapat menekan para tetua Paviliun Pedang Ling Qiao dengan kekuatan mereka. Meskipun mereka yang berada di 10 besar tidak akan muncul dalam kompetisi, itu bukan alasan bagi Lin Yun untuk memperlakukannya dengan enteng. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Yang Xiong bukanlah satu-satunya lawannya karena Lin Yun adalah orang luar. Beberapa saat kemudian, Lin Yun tiba di ruang latihan. Kediaman murid inti dilengkapi dengan baik. Ruang kultivasi memiliki arai konvergensi spiritual, sementara ruang latihan memiliki lapangan yang luas dengan boneka-boneka yang bisa dia gunakan untuk berlatih. Sesuatu seperti ini tidak terbayangkan di Paviliun Pedang Ling Qiao. Lin Yun dengan cepat mengeluarkan potongan giok tinju 7 pembantaian dan meletakkannya di dahinya. Detik berikutnya, informasi yang tak terbatas mulai mengalir ke dalam pikirannya. Hal pertama yang muncul adalah segel dan yang kedua adalah seorang biksu yang mengepalkan tangan kanannya sementara tangan kirinya membuat segel khusus Buddha. Segel itu disebut segel 7 pembantaian Buddha, yang mewakili 7 aura pembunuh yang berbeda. Segel ini memiliki sejarah panjang yang berasal dari kultivator Buddha pada zaman kuno. Berlatih tinju 7 pembantaian membutuhkan mempelajari segel 7 pembantaian terlebih dahulu. Tapi Lin Yun bingung dengan 7 aura pembunuh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia mulai memahami konsepnya saat dia melanjutkan membaca. 7 aura pembunuh mewakili 7 mentalitas yang berbeda. Misalnya, 6 dari mentalitas tersebut adalah sebagai berikut, aura pembunuh yang acuh tak acuh di mana Anda melihat musuh Anda sebagai semut, aura pembunuh yang lembut di mana Anda tetap tenang saat membunuh musuh Anda, aura pembunuh yang mengguncang dunia, aura pembunuh kebencian yang sangat benci untuk membunuh, aura pembunuh yang tak tertahankan untuk membunuh saat Anda tidak tahan lagi, dan aura pembunuh yang penuh kebajikan yang berhenti membunuh dengan membunuh. Semakin Lin Yun merenung, dia menyadari bahwa semua aura pembunuh di dunia dapat dihubungkan dengan 7 niat ini.
Setelah membentuk 7 segel pembantaian, aura pembunuhnya akan meningkat 7 kali lipat. Lin Yun terkejut saat melihatnya. Tidak heran tinju 7 pembantai disegel oleh Akademi. Jika orang biasa berlatih teknik ini, mereka akan mengamuk dari 7 aura pembunuh. Hanya seorang biksu yang kuat yang bisa mencegah dirinya sendiri terpengaruh oleh aura pembunuh. Tiba-tiba, biksu yang ada di dalam penglihatan itu membuka matanya. Ketika biksu itu membentuk segel dengan tangan kirinya, aura pembunuhnya mulai melonjak. Ketika segel terbentuk, aura pembunuhnya seperti samudera tak terbatas, sementara matanya sangat tenang. Tinju kanannya mengeluarkan tekanan yang mencekik, yang tiba-tiba membuat Lin Yun merasa sulit untuk bernapas. Rasanya tinju itu bisa menghancurkan segalanya. Lin Yun dengan cepat melepaskan selembar giok dari dahinya dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Aura pembunuhan itu terlalu menakutkan dan akan melahapnya jika dia tidak berhati-hati. Bagaimanapun juga, ada alasan mengapa ini adalah teknik terlarang. Tidak heran Penatua Yu tidak berniat menghentikanku untuk mengambil slip giok ini. Dia mungkin menduga bahwa aku tidak akan berani mengembangkan teknik ini, senyum Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia adalah orang luar. Jadi bagaimana mungkin Yumu mengizinkan dia membawa teknik tinju yang begitu kuat bersamanya? Tapi apakah dia benar-benar tidak bisa mempraktikkan teknik ini? Lin Yun memiliki keengganan di matanya saat dia berjalan di sekitar tempat itu. Tapi tiba-tiba, matanya berbinar. Dia teringat bagaimana dia mengganti kekuatan Buddhis dalam segel penakluk iblis tinju harimau naga dengan niat pedangnya. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa meniru itu dengan 7 segel pembantai. Karena biksu itu bisa menekan aura pembunuh yang deras dengan hati yang penuh kasih, ini juga berarti dia bisa mencoba menggunakan niat pedang Xiantiannya. Pada akhirnya, tidak ada salahnya mencoba. Ada alasan mengapa tidak ada yang bisa mempelajari teknik ini di akademi. Lagi pula, mereka mungkin tidak berpikir untuk menggunakan niat pedang sebagai penggantinya. Kemudian lagi, tidak banyak orang yang bisa memahami niat pedang Xiantian. Tidak banyak di kota Yuzu yang memahami niat pedang Xiantian, belum lagi Paviliun Chanjian dan Suanyang juga tidak bisa mendapatkan tinju 7 pembantaian ini. Jadi jika ada seseorang yang bisa mempelajari tinju 7 pembantaian ini, itu adalah dia. Lin Yun tidak terburu-buru untuk mulai mempelajari tinju 7 pembantai. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam saat dia merenungkan bagaimana dia bisa menekan aura membunuh dengan niat pedang Xiantiannya. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun perlahan membuka matanya dengan seringai di bibirnya. Dia mungkin tidak mengerti apa-apa tentang agama Buddha, tapi dia memiliki hati seorang pendekar pedang yang akan terus maju apapun yang terjadi. Tanpa itu, dia tidak akan berbeda dengan orang lain. Setelah mengambil keputusan, Lin Yun mulai memahami 7 segel pembantaian. Lin Yun memiliki pemahaman yang mengejutkan dan 7 segel pembantaian yang tercatat dalam slip giok juga agak lengkap, jadi kultivasinya lancar. Saat dia berangsur-angsur masuk lebih dalam, aura pembunuhan tak terbatas mulai berkumpul di benaknya. Pada saat yang sama, gelombang kuat aura pembunuh yang tak terkendali mulai menyebar di dalam hatinya. Tingkat aura membunuh ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak Lin Yun pada tahapnya saat ini. Lin Yun tenang dan dia tidak kewalahan karenanya. Bunga Ziyuan terbuka di bawahnya saat dia mulai melepaskan niat pedang Xiantiannya. 2 aura yang berbeda bergabung bersama di detik berikutnya. Yang satu adalah aura membunuh yang deras dan yang lainnya adalah niat pedang Xiantian yang jernih. Kedua niat itu berbenturan bersama dan Lin Yun tahu bahwa dia akan terluka jika ini berlanjut. Tujuannya adalah untuk melarutkan aura pembunuh, bukan menekannya. Dia mengendalikan niat pedang Xiantiannya dan mulai memadukannya dengan aura pembunuh. Kombinasi itu terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan, Lin Yun bisa merasakan bahwa aura pembunuhnya terhubung dengan segel yang dia bentuk di tangannya dan aura pembunuhnya menjadi halus seperti air. Ini juga berarti dia berhasil setengah jalan. Saat tangan kirinya mulai membentuk segel lain, aura pembunuh di dalam hatinya juga mulai berubah. Dia akan gagal jika ada sedikit saja kesalahan. Aura pembunuh berubah saat segel berubah di tangan Lin Yun. Pada akhirnya, Lin Yun menyadari bahwa aura pembunuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh tangan kirinya, menciptakan segel sebening kristal dari niat pedang Xiantian. Tepat pada saat ini, aura pembunuhnya adalah murni aura pembunuh. Itu tidak ada hubungannya dengan hatinya karena hatinya sebagai pendekar pedang tidak terpengaruh. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia telah berhasil membentuk 7 segel pembantaian. Seluruh ruang latihan diselimuti oleh aura pembunuh yang tak terbatas, tapi Lin Yun tidak terpengaruh olehnya. Dengan sedikit gerakan tangan kirinya, aura pembunuh tak terbatas menghilang.
Rasanya seperti riak di danau dan Lin Yun keluar dari keadaannya saat ini. Mata Lin Yun bersinar saat niat pedang Xiantian melonjak di kedalaman matanya. Di saat yang sama, niat pedang Xiantiannya juga meningkat. Hanya dengan sekilas, tatapannya bisa membuat orang lain merinding. Dia memiliki kegembiraan yang tak terduga karena dia membuat peningkatan dalam niat pedang Xiantiannya. Lin Yun mengangkat kepalanya. Dia melihat boneka mekanisme di sudut dan gelombang aura pembunuhnya menyerbu. Saat boneka itu merasakan hawa dingin, matanya mulai memancarkan cahaya merah. Pada saat yang sama, aura dalam tahap alam yin besar meledak dari boneka itu saat melayang ke langit dan mendarat di panggung. Boneka itu menyerbu tanpa ragu-ragu. Langkah kakinya menyebabkan seluruh panggung bergetar. Lin Yun tersenyum melihat adegan ini saat dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Saat dia membentuk segel, aura membunuh tak terbatas bercampur dengan niat pedang yang membuat boneka itu sulit bergerak. Ketika akhirnya datang dengan susah payah, Lin Yun tersenyum saat dia melayang ke langit dan melayangkan pukulan. Ketika pukulannya mendarat di boneka itu hancur menjadi debu. Bab 538 Pendahuluan. Inikah kekuatan tinju 7 pembantai? Lin Yun menjadi emosional dari apa yang baru saja terjadi. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari pukulan awan surgawi miliknya. Ini berarti dia sekarang memiliki kartu truf lain selain penghancur petir. Orang harus tahu bahwa tinju pembantai 7 adalah sebuah teknik tinju yang baru saja dia kuasai. Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jurus itu saat dia mencapai penguasaan yang lebih tinggi. Tinju 7 pembantai benar-benar layak dikenal sebagai teknik terlarang. Masih ada waktu tersisa sebelum kompetisi. Lin Yun memegangi dagunya saat dia berpikir keras. Jika dia bisa melatih tinju penghancur petir sampai pada puncaknya, maka tidak akan ada yang perlu ditakutkan dalam kompetisi ini ketika dipasangkan dengan arai pedang Ziyuan miliknya. Penghancur petir hanyalah jurus pertama dalam pedang Tuan. Pada dasarnya aku mengayunkan pedangku seperti petir, tapi sekarang aku harus fokus pada aura dari jurus ini. Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih pedang pemakaman bunga yang melesat keluar dari kotak pedang. Pada saat berikutnya, niat pedangnya meniru aura petir bergemuruh yang bergema di langit. Aura tak terbatas mulai keluar dari Lin Yu, dan awan petir mulai berkumpul di langit. Ketika momentum mencapai puncaknya, Lin Yun menghunus pedangnya. Dalam sepersekian detik, sinar pedang melesat keluar dari tubuhnya. Ketika suara gemuruh mencapai puncaknya, pedang pemakaman bunga mulai bersinar dengan kilat yang menyilaukan berkedip-kedip seperti binatang buas. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, ada retakan yang membentang sejauh beberapa ratus meter di atas panggung yang diperkuat oleh sebuah susunan. Momentum yang datang dari Lin Yun sangat mengejutkan. Panggung itu diperkuat oleh susunan spiritual, jadi bahkan panggung yin yang paling tinggi pun akan mengalami kesulitan besar untuk merobek retakan sebesar itu di tanah. Namun, meskipun demikian, Lin Yun tidak puas. Momentum petir masih terlalu lemah. Saya masih harus memahaminya lebih banyak jika saya ingin menyempurnakannya. Di dalam halaman Yang Xiong, dia juga sedang melatih dirinya sendiri seperti Lin Yun. Dua sosok sedang bertarung melawan Yang Xiong di atas panggung. Lawannya adalah dua orang murid inti tingkat yin yang lebih tinggi. Kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Gu Feng, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat menghadapi Yang Xiong. Yang Xiong mengerutkan kening, neraka di bawah radiasi matahari. Petir mulai menyambar Yang Xiong saat membentuk gumpalan neraka yang menyelimutinya. Aura menakutkan itu cukup untuk membuat kedua lawannya terbang, tapi Yang Xiong tidak berhenti sampai di situ dan melemparkan telapak tangannya. Hal ini membuat keduanya memuntahkan darah saat jatuh ke tanah. Keterkejutan terlihat di mata mereka saat mereka berseru, "Kakak senior Yang, seni guntur nerakamu sudah mencapai tahap ke-7. Anda bisa mengatakan itu," jawab Yang Xiong. Kedua murid inti terkejut karena seni guntur neraka adalah salah satu teknik kultivasi terbaik di antara teknik kultivasi tingkat bumi. Lebih jauh lagi, itu sangat mendominasi. Itu tidak mudah untuk dikultivasikan dan memiliki total 9 tahap. Mencapai tahap ke-7 sama dengan mencapai penguasaan penuh. Ini berarti Yang Xiong telah memudahkan mereka. Mereka tidak dapat diganggu dengan luka mereka saat mereka berkata dengan nada hormat, "Selamat, kakak senior Yang. Saya yakin Anda sebanding dengan 10 besar dengan kekuatan Anda saat ini. Mengapa kamu tidak bertarung untuk itu?" Yang Xiong tersenyum, "Tidak ada yang lain kecuali ketenaran di 10 besar. Jika informasiku benar, akan ada Raja Bunga dalam kompetisi ini. Biasanya, bunga yin mendalam hanya memiliki 6 kelopak. 7 kelopak bunga bisa dianggap sangat indah, sementara 8 kelopak bunga adalah langka.
Adapun 9 kelopak, bunga-bunga itu disebut Raja Bunga. Sudah puluhan tahun sejak bunga yin mendalam dengan 9 kelopak lahir. Karena tidak ada satu pun dari 10 murid inti yang berpartisipasi dalam kompetisi, Yang Xiong yakin dia bisa mendapatkannya. Saya telah mengumpulkan kekuatan saya selama 5 tahun. Jika saya bisa mendapatkan Raja Bunga ini, saya bisa mencapai tahap yang secara langsung. Pada saat itu, bahkan Mei Zian tidak akan ada apa-apanya di mataku. Saya bahkan mungkin bisa melakukan perlawanan di perjamuan drakonik setahun dari sekarang, kata Yang Xiong. Kedua murid inti terkejut dengan kata-kata itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Xiong telah merencanakan sejauh ini. Apakah ada kabar tentang anak nakal itu? Tanya Yang Xiong. Hehe, kakak senior, kami sudah menyebarkan berita itu ke seluruh akademi sesuai dengan permintaanmu. Semua orang tahu bahwa kau akan mengincarnya dalam kompetisi. Tapi anak nakal itu benar-benar pengecut. Dia telah mengurung dirinya sendiri, kata dua murid inti. Pengecut. Yang Xiong tersenyum jijik, tidak menyenangkan seperti itu. Saya tidak sabar untuk melihat kekuatannya. Dia membuat dua orang murid inti menyebarkan berita untuk memaksa Lin Yun hadir. Jika Lin Yun tidak datang, maka dia akan sangat dipermalukan. Tapi itu tidak masalah karena reputasinya akan hancur di akademi jika itu yang terjadi. Di masa depan, saat dia mencapai tahap yang, dia akan punya banyak waktu untuk berurusan dengan Lin Yun. Dia selalu menjadi orang yang menepati janjinya. Karena Lin Yun benar-benar mengabaikannya, mata Yang Xiong bersinar dengan aura membunuh. Keesokan paginya ketika sekilas fajar muncul, akademi penuh dengan kegembiraan saat para murid dalam melihat ke puncak-puncak Lingmu. Puncak itu adalah tempat terlarang bagi para murid dalam. Tapi hari ini, mereka juga bisa menikmati esensi spiritual yin yang sangat berharga. Jika mereka cukup beruntung, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan bunga yin yang mendalam. Tetapi bahkan jika mereka gagal mendapatkan bunga yin yang mendalam, esensi spiritual yin yang mendalam saja sudah cukup bagi mereka. Selain itu, kompetisi ini adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk bersinar dan membuktikan diri. Jika mereka memiliki kinerja yang baik, mereka bahkan bisa diambil oleh para tetua sebagai murid. Masuk akal jika acara puncak akan dipenuhi oleh banyak orang. Ada antrian panjang dan Yang Xiong melihat pemandangan ini dengan jijik. Murid-murid dalam hanyalah karakter sampingan dalam kompetisi ini. Bagaimanapun, protagonis selalu menjadi murid inti, begitu banyak dari mereka memandang murid dalam dengan ejekan di wajah mereka. Seorang pria dan wanita sedang menunggu di luar halaman Lin Yun dengan cemas. Pria itu secara alami adalah Gong Ming. Auranya jauh lebih kuat, yang berarti kultivasinya telah meningkat. Yang satunya adalah Bai Yi. Dia telah menemukan tempat Lin Yun setelah mengeluarkan usaha keras. Apa kalian pikir Lin Yun akan muncul? Ejekan terdengar saat Bai Yi dan Gong Ming berbalik. Ketika mereka melihat Gu Teng dan Gu Feng, wajah mereka berubah. Mereka berdua sangat ketakutan sejak mereka dipermalukan oleh Lin Yun. Jadi mereka bahkan tidak berani melihat Lin Yun, apalagi membuat masalah untuknya. Tapi selama beberapa hari terakhir, ada kabar bahwa Yang Xiong akan memberi pelajaran pada Lin Yun jika Lin Yun berani tampil dalam kompetisi. Yang Xiong adalah yang terkuat di luar 10 besar, jadi Gu Feng tahu tentang kekuatannya dengan baik. Dia bahkan tahu bahwa kekuatan Yang Xiong yang sebenarnya tidak kalah dengan 10 besar. Meskipun Gu Feng tidak tahu bagaimana Lin Yun menyinggung Yang Xiong, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menginjak Lin Yun. Jika dia bisa mencapainya, maka dia akan mengubah reputasinya di akademi. Jadi dia secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Kakak Lin pasti akan muncul, kata Bai Yi dengan serius. Tentu, jika dia ingin mengadili kematian. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ahli sejati di akademi. Pada akhirnya, sampah tetaplah sampah, kata Gu Teng. Apakah kalian berdua lupa bagaimana kalian berdua berlutut beberapa hari yang lalu? Gong Ming tersenyum, apa jadinya jika Lin Yun adalah sampah? Setelah menyebutkan apa yang terjadi di lapangan neraka, wajah Gu Feng dan Gu Teng menjadi jelek. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Jika dia punya nyali, maka dia tidak akan bersembunyi sekarang. Jika dia muncul, maka aku akan menghadapinya sendiri. Kata Gu Feng sambil memelototi Gong Ming sebelum dia pergi. Pada akhirnya, dia masih takut Lin Yun akan muncul karena ini adalah kediaman Lin Yun. Bab 539 Lin Yun muncul. Mereka berdua agak sadar diri. Ejekan muncul di mata Gong Ming ketika dia melihat keduanya pergi dengan terburu-buru. Mereka berada di sini untuk melihat apakah Lin Yun akan muncul.
Mereka bahkan membual bahwa mereka akan berurusan dengan Lin Yun tanpa membutuhkan Yang Xiong, tapi mereka bahkan tidak punya keberanian untuk tinggal. Dia Ken Gong, apakah sesuatu terjadi pada Lin Yun? B. Bagaimana jika kakak Lin tidak bisa muncul? Bukankah dia akan diejek oleh Yang Xiong? Bai Yi berkata dengan marah saat dia dimarahi oleh Gu Feng dan Gu Teng. Aku harap dia tidak muncul. Tidak ada salahnya dia menanggung ini sedikit. Yang Xiong jelas mencoba memprovokasi saudara Lin untuk muncul. Jika saudara Lin muncul, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, kata Gong Ming. Tetapi, balas Bai Yi, jangan khawatirkan hal itu. Kakak Lin tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia muncul, maka dia pasti percaya diri, kata Gong Ming. Dengan enggan Bai Yi mendaki puncak Lingmu bersama Gong Ming. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lin Yun berada pada titik krusial dalam memahami penghancur petir. Dia duduk di ruang latihan saat dia melepaskan niat pedangnya. Ada awan petir berkumpul di langit sementara guntur sesekali bergemuruh. Semua ini disebabkan oleh tebasan pedangnya. Awan petir telah berkumpul bersama mencoba untuk mengambil bentuk. Namun, tidak peduli bagaimanapun ia mencoba, ia tidak dapat mengambil bentuk yang dibentuknya. Itu tampak seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Butir-butir keringat mengalir di pipi Lin Yun saat wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Tiba-tiba, awan petir itu berubah menjadi bentuk naga dan melingkar. Naga yang seperti pusaran itu kemudian memasuki tubuh Lin Yun. Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dan dia memancarkan aura yang mendominasi. Merasakan aura pembunuh berkedip-kedip di mata Lin Yun, mata ketujuh boneka mekanisme itu bersinar dengan cahaya merah. 7 boneka di panggung alam yin besar melesat ke arah Lin Yun. Melayang di angkasa, Lin Yun menghunus pedangnya. Saat dia menghunus pedang pemakaman bunga, kilat ungu bersinar terang saat pedang itu berubah wujud menjadi naga dan menyerbu ke arah boneka-boneka itu. Detik berikutnya, ketujuh boneka itu meledak dan hancur total. Serangan Lin Yun terlalu cepat. Alih-alih menghunus pedang, sepertinya Lin Yun menghunus seekor binatang buas yang tersembunyi di dalam sarungnya. Lin Yun perlahan-lahan mendarat di tanah dan menyarungkan pedangnya. Dia akhirnya memperoleh penguasaan penuh dengan penghancur petir. Jadi ini adalah kekuatan sebenarnya dari pedang Tuan. Lin Yun tersenyum saat kegembiraan muncul di wajahnya yang pucat. Kegembiraan itu bahkan lebih besar daripada saat dia menggenggam 7 segel pembantai. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pendekar pedang. Dia melirik ke semua debu yang ada di tanah. Debu itu secara alami berasal dari boneka-boneka yang telah hancur. Boneka-boneka ini tidak murah dan mereka semua dihancurkan olehnya. Jika seseorang ingin mengejar masalah ini, dia mungkin harus membayar sejumlah besar batu giok spiritual. Dia tersenyum, sungguh memusingkan. Ada sebuah danau besar di puncak-puncak Lingmu yang memancarkan energi spiritual ke sekitarnya. Tempat ini tidak kalah dengan danau awan nila. Banyak murid di sini perlu bertahan dari hawa dingin di puncak ini dengan energi asal mereka. Awan tipis di puncak gunung dan angin kencang sesekali lewat. Ada juga kabut tebal di atas danau yang berfluktuasi dengan energi spiritual yang mengejutkan. Tak terhitung banyaknya orang, baik murid dalam maupun murid inti, berkumpul di sekitar danau ini. Mereka semua melihat kabut yang tak terbatas dengan penuh semangat. Tepat pada saat ini, sesosok berpakaian hitam berjalan mendekat. Langkahnya lambat, tetapi dia telah tiba di tepi danau dalam beberapa langkah. Yang Xiong. Semua orang langsung mengenali orang ini. Bagaimanapun, dia mungkin yang terkuat di sini. Wajar jika dia menarik begitu banyak perhatian. Kakak senior yang ada di sini. Dilihat dari ekspresi kakak senior yang, dia pasti percaya diri. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya menjadi pemenang utama dalam kompetisi ini. Kakak senior Qi dan kakak senior Lu mungkin juga berada di tahap yin puncak, tetapi mereka masih sedikit lebih lemah dari kakak senior yang. Hehe, aku ingin tahu apakah Lin Yun akan datang. Akan menyenangkan jika dia datang. Seolah-olah. Lihat saja aura kakak senior yang. Bahkan beberapa murid inti dalam 10 besar mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Aku tidak berpikir seperti itu. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seseorang yang memperoleh bunga neraka. Kemunculan Yang Xiong langsung menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Dendamnya dengan Lin Yun telah disebarkan ke seluruh akademi dengan sengaja. Orang itu benar-benar menjengkelkan, gumam Bai Yi. Gong Ming tersenyum pahit, adik perempuan Bai, pelankan suaramu. Murid inti dalam 10 besar tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini dan tidak ada yang mau menyinggung Yang Xiong di sini. Karena itu, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong dengan kekuatannya.
Tapi tepat ketika Bai Yi hendak menjawab, seberkas cahaya turun dari langit saat tiga sosok muncul. Dua sosok di samping mengenakan jubah ungu. Mereka adalah Tang Yu dan Yumu. Di antara mereka ada seorang tetua berpakaian putih yang memancarkan aura yang tak terduga. Tuan Din. Wajah semua orang berubah karena mereka tidak pernah menyangka dekan akan muncul. Bahkan Yang Xiong pun terkejut. Bahkan jika dia tahu bahwa Raja Bunga mungkin muncul kali ini, itu tidak layak untuk menarik perhatian dekan. Salam, Tuan Dekan. Semua orang menangkupkan tangan mereka. Saya telah mengasingkan diri dan saya jarang menunjukkan diri. Saya terkejut bahwa kalian semua masih mengingat saya, senyum tetua berpakaian putih itu. Dia tampak ramah dan suaranya dapat didengar oleh semua orang meskipun tidak terlalu keras. Kompetisi kali ini masih sama. Kalian akan bertanding berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Tapi, dia membuat semua orang tegang ketika dia berhenti sejenak. Dia kemudian melanjutkan setelah semua orang menjadi tenang, jika aku benar, 9 kelopak bunga yin mendalam, juga dikenal sebagai Raja Bunga, akan muncul kali ini. Tetua berpakaian putih terkekeh dan menjatuhkan bom lain, aku secara pribadi akan memurnikan pil kelas 4 untuk orang yang bisa mendapatkan Raja Bunga. Pil kelas 4. Semua orang terkejut. Bahkan pil yin mendalam hanya bisa dianggap sebagai pil kelas 3. Jadi harga pil kelas 4 secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Hanya spiritualis kelas 4 yang bisa memurnikan pil kelas 4 dan tidak banyak spiritualis kelas 4 di kota Yuzu, belum lagi itu akan dimurnikan secara pribadi oleh dekan. Tapi tak lama kemudian, semua orang tersenyum pahit dan menatap Yang Xiong. Jika semuanya berjalan lancar, pil kelas 4 akan jatuh ke tangan Yang Xiong. Hanya beberapa murid yang memiliki keengganan di mata mereka. Yang Xiong memasang wajah sombong karena dia bisa melihat keengganan di mata banyak orang. Dia mencibir dalam hati atas ketidakmampuan kekuatan mereka. Jika mereka benar-benar mencoba untuk merebut Raja Bunga darinya, maka dia akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kalau begitu, mari kita mulai, senyum tetua berpakaian putih itu. Tak lama kemudian, kabut tebal mulai menghilang, dan sebuah danau muncul di hadapan semua orang. Ketika danau itu muncul, mata semua orang langsung berkobar-kobar. Namun, tepat pada saat itu, ada seberkas cahaya keemasan di danau yang agak redup itu. Semua orang jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini secara normal. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sosok keemasan datang ke arah ini. Cahaya keemasan itu begitu terang sehingga banyak orang terpaksa menyipitkan mata. Siapa itu? Tepat ketika semua orang kebingungan, sesosok tubuh yang samar-samar melewati kabut tebal dan mendarat di tanah. Ketika semua orang melihat lebih dekat pada pendatang baru itu, wajah mereka berubah. Pendatang baru itu secara alami adalah Lin Yun. Lin Yun memandangi danau dan tersenyum, sepertinya aku tidak terlambat. Bab 540 Nasihat. Semua orang terkejut bahwa Lin Yun benar-benar berani datang. Bukankah dia tahu bahwa Yang Xiong sudah mengatakan bahwa dia akan mempermalukan Lin Yun jika Lin Yun berani muncul? Orang itu, Gu Feng dan Gu Teng sama-sama terkejut, tetapi mereka segera bersukacita. Kemunculan Lin Yun berarti konfliknya dengan Yang Xiong tidak bisa dihindari. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk menginjak Lin Yun. Memikirkannya saja sudah membuat mereka gembira. Pada saat yang sama, dua murid inti tahap Yin puncak lainnya, Qi Wenxiong dan Lu Zhan, memasang senyum ceria saat mereka memandang Yang Xiong. Yang Xiong juga terkejut dengan kedatangan Lin Yun, tapi dia segera menyeringai di wajahnya. Ketika dia melihat Lin Yun, dia tidak repot-repot menyembunyikan aura pembunuhnya. Ini langsung membuat Lin Yun merinding, tapi dia hanya tersenyum dan menatap Yang Xiong secara langsung. Ketika Lin Yun dan Yang Xiong saling bertatapan, aura mereka berkobar. Banyak orang terkejut dengan keberanian Lin Yun. Bagaimanapun, Yang Xiong bisa melangkah ke panggung yang kapan saja. Lin Yun tidak hanya berani muncul, tapi dia bahkan berani menghadapi Yang Xiong secara langsung. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menundukkan kepala karena takut saat bertemu dengan tatapan Yang Xiong. Apakah itu dia? Tetua berpakaian putih itu menatap Lin Yun dengan penuh minat saat dia menoleh ke Tang Yu dan Yumu. Itu dia, angguk Tang Yu. Tetua berpakaian putih itu mengelus janggutnya sambil tersenyum, menarik. Seorang diaken tamu benar-benar berani bertindak begitu merajalela. Saya tidak sabar untuk melihat kemampuan apa yang dia miliki. Jika dia diganggu oleh Yang Xiong nanti, kalian berdua tidak diizinkan untuk membantu. Itu sepertinya tidak terlalu bagus. Yumu berada di bawah tekanan besar.
Dia tidak optimis tentang Lin Yun dalam pertarungannya dengan Yang Xiong. Selain itu, ada kesenjangan yang sangat besar di antara usia mereka. Sudah diputuskan, senyum tetua yang berpakaian putih itu. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia berhenti sejenak sebelum dia menunduk dan tersenyum, "Anak-anak, apa yang kalian tunggu?" Suaranya langsung menimbulkan kegemparan di danau saat tetesan esensi spiritual Yin yang mendalam mulai muncul dari dasar danau. Kata-kata tetua berpakaian putih itu seketika mengalihkan perhatian semua orang dari Lin Yun dan Yang Xiong saat mereka menyerbu ke arah danau. Tang Yu dan Yu Mu diam-diam menonton dengan ekspresi serius. Bagaimanapun juga, rencana mereka berani dan rencana mereka akan sia-sia jika Lin Yun tidak bisa melewati Yang Xiong. Saat murid yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke danau, ada juga yang berdiri di pantai, menonton. Ada 10 orang pengamat, dengan Mei Zian sebagai salah satu dari mereka. Dia menatap Lin Yun sambil tersenyum. Segalanya berjalan seperti yang dia rencanakan. Dari sudut matanya, dia menatap Mo Ling. Dia berdiri diam, mempertahankan ketenangannya untuk saat ini. Mei Zian sangat menantikan untuk melihat bagaimana Mo Ling akan bereaksi ketika dia melihat Lin Yun dipermalukan oleh Yang Xiong. Saat para murid mendarat di danau, gelombang dahsyat langsung muncul dari danau. Itu disebabkan oleh binatang iblis yang telah tidur di bawah danau dan sekarang terbangun. Kemunculan binatang-binatang iblis itu tidak mengejutkan para murid karena memang sudah biasa ada binatang iblis di lokasi seperti itu. Segera, para murid mulai melawan binatang-binatang iblis itu dan kekacauan itu membuat danau mengaum lebih keras lagi. Danau ini benar-benar besar, gumam Lin Yun. Danau itu masih terlihat luas bahkan dengan semua pesaing. Bagaimanapun, tidak ada yang mau tertinggal. Lin Yun tersenyum dan darahnya mulai mendidih, waktunya untuk berusaha. Saat bunga Ziyuan mekar di dalam tubuhnya, energi asalnya mengalir ke tangan kanannya dan dia menjentikkan jarinya. Ini langsung menyerangkan sinar pedang perak yang menembus semua kepala binatang iblis yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, segel gagak emas muncul di belakangnya dan dia berlari maju. Sungguh energi spiritual yang padat. Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke jantung danau. Bunga Yin mendalam secara alami dapat ditemukan di sana, jadi dia harus pergi ke sana untuk mendapatkan inisiatif. Namun, binatang iblis yang tersembunyi di danau terbukti memusingkan. Binatang iblis itu bukanlah ancaman, tapi jumlah mereka sangat mengganggu. Lin Yun melayang di langit sebentar dan kemudian melemparkan pukulan dengan naga melonjak. 9 naga langsung terbang keluar dari tinjunya dan mencabik-cabik binatang iblis di depannya. Meskipun tinju naga harimau itu kurang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi binatang iblis. Mengangkat alisnya, Lin Yun melesat dan dengan cepat menghilang melalui jalan yang baru saja dia buka. Ketika dia selesai, murid-murid dalam yang mengikuti Lin Yun dengan cermat tersenyum pahit saat celah itu dengan cepat menutup. Pada akhirnya, mereka masih harus bergantung pada diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, murid-murid yang lebih lemah hanya bisa bertahan di pinggir karena terlalu banyak binatang iblis. Kemudian lagi, itu adalah panen yang layak bagi mereka untuk memurnikan esensi spiritual di sini. Di depan adalah para elit dari murid-murid dalam. Sedangkan untuk murid inti, mereka menyerang ke arah jantung danau seperti anak panah. Mereka hanya punya satu tujuan di sini, bunga Yin yang mendalam. Tepat pada saat ini, perbedaan dalam kekuatan murid inti dipamerkan. 1 jam kemudian, Lin Yun tiba-tiba merasakan tekanan berat saat dia mengangkat kepalanya. Dia secara kasar bisa melihat garis besar jantung danau dan langsung tahu bahwa dia telah tiba. Jantung danau mungkin tampak tenang, tapi tekanannya terasa seperti gunung yang sangat besar. Energi spiritual yang padat memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Mengerahkan energi asalnya, Lin Yun melemparkan pukulan lain ke depan. Pukulannya seperti pedang yang membuat seekor binatang iblis kolosal terbang. Namun, binatang iblis itu tidak mati bahkan setelah menerima pukulan Lin Yun. Tapi tepat ketika dia akan memberikan beberapa pukulan lagi, binatang iblis itu tiba-tiba tercabik-cabik di langit saat beberapa sosok terbang melewatinya dan menatap Lin Yun dengan niat buruk. Mereka semua mengenakan seragam murid inti dan memiliki kekuatan di tingkat Yin yang lebih tinggi. Ketika murid-murid lain melihat pemandangan ini dari jauh, mereka memiliki keraguan di wajah mereka. Lin Yun melirik mereka dan bertanya dengan tenang, "Apakah aku mengenal kalian? Tidak masalah jika Anda mengenal kami. Apa kalian masih tidak sadar siapa yang telah kalian provokasi?" Cibir murid inti yang memimpin kelompok itu. Namanya Huang Ling dan dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Gu Feng.
Dia juga memiliki reputasi di antara murid-murid inti. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan kakak senior Mei untuk membuat Yang Xiong berurusan dengan sampah ini. Serahkan sendiri 5 botol pil yin mendalam itu. Jangan paksa kami untuk membantu diri kami sendiri. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada jika kau berada di tangan Yang Xiong, cibir pemuda itu sambil mendesak maju. Ketika murid-murid di dekatnya mendengar kakak senior Mei, wajah mereka berubah karena hanya ada satu orang di akademi yang bisa dipanggil dengan sebutan itu, Mei Zian. Tatapan semua orang berubah saat mereka menatap Lin Yun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar telah menyinggung perasaan Mei Zian. Bagaimanapun, Mei Zian adalah seorang ahli dalam tahap yang. Bahkan di seluruh kota Yuzu, kekuatan Mei Zian juga bisa diberi peringkat. Tapi saat semua orang terkejut, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari Lin Yun yang menyebabkan sekelilingnya bergetar. Bahkan sebuah riak mulai menyebar dari danau di bawahnya. Merasakan aura Lin Yun, semua orang terkejut. Itu adalah aura tingkat alam yin besar dan aura Lin Yun bahkan lebih kuat dari kelompok Huang Ling. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia baru saja memasuki alam istana ungu setengah bulan yang lalu, tapi dia sudah berada di tingkat yin yang lebih tinggi. Apakah dia benar-benar dari kekaisaran Qin besar? Wajah kelompok Huang Ling berubah saat mereka menghentikan langkah mereka. Keterkejutan tergambar di seluruh wajah mereka. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Yun tertawa, "Ada apa? Kalian terintimidasi oleh sepotong sampah sepertiku. Karena itu masalahnya, mengapa saya tidak secara pribadi mendatangi kalian untuk menasihati saya sedikit?" Sambil mengangkat alisnya, Lin Yun berlari ke arah kelompok Huang Ling.